Halo semuanya, kalian pasti sudah tidak asing kan dengan istilah WFH, yaitu Work From Home, dan WFO, yaitu Work From Office, yang banyak didengar pada saat masa pandemi, dan kebijakan itu masih diterapkan loh oleh sebagian perusahaan atau bahkan instansi pemerintah hingga saat ini. Nah, pasti ada dong perbedaan dari kedua sistem tersebut. Yuk tonton video ini sampai akhir. Nah, kita akan membahas beberapa dari segi WFH dan WFO. Yang pertama, jarak tempuh. Kedua, produktivitas. Ketiga, fleksibilitas dan komunikasi. Nah, sekarang kita akan membahas jarak tempuh menurut WFH. Nah, sudah jelas bukan bahwa sistem WFH juga dapat membantu kita menghemat waktu untuk perjalanan, dimana kita tidak terlambat bekerja, kita tidak melewati kemacetan lalu lintas, apalagi ketika kita bekerja di kota besar seperti Jakarta. Nah, banyak dari kita mungkin harus menempuh perjalanan lebih dari 1 jam untuk ke kantor. Nah, ada yang lebih spesial lagi nih, kita juga tidak perlu mengeluarkan ongkos seperti bensin, uang transportasi, angkutan umum untuk pergi ke kantor, sehingga anggaran tersebut kita bisa memakai untuk memperbesar investasi atau asuransi. Nah, kita mulai dari jarak tempuh bagi WFO. Nah, kalian tahu nggak sih kalau WFO itu ternyata jika dikaitkan dengan jarak tempuh pasti akan memakan banyak waktu lebih dibandingkan WFH. Kenapa? Karena ibu kota negara kita yaitu DKI Jakarta merupakan pusat ekonomi dan perdagangan di Indonesia, sehingga menyebabkan kepadatan penduduk di wilayah ini. Dan orang yang bekerja di Jakarta yang mungkin tinggalnya di luar Jakarta, misalnya Tangerang, memerlukan waktu setidaknya 1,5 jam sampai 2 jam untuk datang bekerja di Jakarta, bahkan bisa lebih untuk sampai di kantor, khususnya jika terjadi kemacetan lalu lintas nih. Sekarang kita akan masuk ke poin kedua, yaitu produktivitas. Nah, untuk membahas soal produktivitas baik WFH maupun WFO pasti memiliki produktivitas yang sama, akan tetapi WFO memiliki hambatan dalam produktivitasnya jika lokasi kantor jauh dari tempat tinggal, di mana karyawan sudah lelah nih dalam perjalanan, sehingga dapat menurunkan produktivitas mereka serta semangat mereka dalam bekerja. Nah, untuk WFH, secara garis besar produktivitasnya berkaitan dengan konsentrasi. Jika karyawan mampu berkonsentrasi, maka pekerja akan cepat selesai dan produktivitasnya meningkat. Kenapa WFH memiliki produktivitas yang tinggi? Karena situasi bekerja dalam rumah akan lebih nyaman, bebas dan tidak ada kendala maupun kemacetan. Nah, tapi WFH dapat menyebabkan produktivitas menurun karena ada hambatan yang terjadi, seperti suasana rumah yang mungkin kacau, lingkungan tidak kondusif, dan sebagainya. Oke guys, sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu fleksibilitas. Nah, dalam fleksibilitas, aturan WFO dirasa lebih ketat bagi karyawan, seperti karyawan harus mengenakan pakaian sesuai aturan dan adanya jam kerja yang harus dipatuhi. Sedangkan untuk WFH, karyawan bebas mengatur jam kerja serta tidak ada ketentuan khusus terkait pakaian, asalkan tetap terlihat sopan jika dilakukan meeting dan sejenisnya. Namun di sisi lain, karyawan sering merasa overwork yang menyebabkan burnout karena adanya distraksi dari lingkungan rumah. Oke, sekarang kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu komunikasi. WFO memiliki keunggulan dari segi komunikasi, yang dimana semua aktivitas seperti meeting, workshop, dan lain-lain lebih mudah dilakukan secara tatap muka di kantor, dan komunikasi sesama rekan kerja juga lebih baik. Sedangkan untuk WFH memiliki tantangan yang cukup berat dalam komunikasi. Mungkin hubungan dengan rekan kerja dalam berkomunikasi adanya miskomunikasi, dan adanya kebutuhan lain seperti membutuhkan biaya listrik yang banyak dan
Terkadang media komunikasi seperti Zoom, Skype, dan lain-lain juga merasa kurang efektif karena adanya terjadi kendala jaringan. Oke, sampai di sini cerita tentang perbedaan WFH dan WFO. Goodbye, see you guys.